Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan materi sosiologi. Kemarin saya dan kalian sudah mempelajari tentang kelompok sosial. Apa sih kelompok itu kan sudah jelas. Sekarang masalah sosial. Tidak ada manusia yang hidup tanpa masalah. Jadi semua manusia yang hidup di bumi pasti punya masalah. Coba kalian, adakah kira-kira yang Anda tidak punya masalah? Coba kamu ingat-ingat sendiri tentang problem masalah yang kamu hadapi. Sebelum kita melanjutkan, saya lupa, maka anak-anak absen dulu ya, sehingga supaya baik. Ya, absen dulu, baru kita lanjutkan lagi. Jadi masalah sosial itu tidak ada individu yang tidak punya masalah. Pasti punya masalah. Sekecil apapun pasti punya masalah. Cuman kadang-kadang manusia itu mengingkari dengan masalah-masalah yang mereka hadapi, menganggap masalah yang remeh itu dianggap bukan suatu masalah. Contoh, kita pada saat ibadah itu kadang-kadang banyak anak-anak yang meninggalkan, padahal itu nanti akan dipertanggungjawabkan, remeh itu, tetapi ini pun tetap suatu masalah. Dengan mempelajari masalah ini, nanti kita lanjutkan untuk mengamati video tentang permasalahan sosial. Dan ini kamu ukur dengan pribadimu. Kira-kira kita tuangkan, apakah tidak ada masalah di dalam diri kita ini? Kalau toh ada, mari kita unjukkan, dalam arti kita ucapkan, kita lontarkan, kita berbicara apa yang menjadi permasalahan ini. Selamat datang dalam video materi belajar sosiologi. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai permasalahan sosial. Sebelum kita memahami lebih dalam mengenai permasalahan sosial, mari kita cermati gambar berikut. Setelah mengamati gambar, kelompokkanlah gambar tersebut termasuk ke dalam kategori permasalahan pribadi ataukah termasuk ke dalam permasalahan sosial. Berdasarkan gambar yang telah ditampilkan, dapat kita kelompokkan bahwa yang termasuk ke dalam kategori permasalahan pribadi, yaitu terdapat pada gambar nomor 1 dan nomor 4. Sedangkan yang termasuk ke dalam kategori permasalahan sosial, yaitu terdapat pada gambar nomor 2, 3, 5, dan 6. Selanjutnya dapat kita simpulkan bahwa yang dikategorikan sebagai masalah pribadi, yaitu masalah yang dialami oleh diri sendiri dan memungkinkan orang lain tidak akan merasa dirugikan. Sedangkan yang dimaksud dengan masalah sosial menurut Suryono Sukanto adalah keadaan yang terjadi karena ketidaksesuaian di antara kebudayaan dan hubungan dalam masyarakat yang dapat membahayakan keberlangsungan hidup dalam kelompok sosial. Tidak semua masalah di masyarakat digolongkan ke dalam kategori masalah sosial. Berikut disampaikan kriteria yang dikatakan sebagai masalah sosial. Kriteria yang pertama yaitu kriteria umum. Masalah bisa terjadi karena adanya perbedaan antara nilai yang dianut di dalam masyarakat.
Yang kedua adalah sumber masalah sosial. Sumber masalah sosial dapat berasal dari kondisi dan proses sosial di dalam masyarakat. Selain itu juga dapat berasal dari bencana alam. Yang ketiga, pihak yang menetapkan masalah sosial. Masalah sosial tentu saja tidak bisa hanya diklaim oleh salah satu individu saja, namun harus ada pihak lain yang menetapkannya, seperti pihak pemerintah, tokoh masyarakat, maupun organisasi sosial yang mempunyai pengaruh yang besar. Yang keempat adalah masalah sosial manifest dan masalah sosial laten. Masalah sosial manifest timbul karena adanya tindakan yang melenceng dari norma dan nilai yang berlaku di dalam masyarakat, dan masyarakat merasa yakin dapat mengatasinya. Sedangkan yang dimaksud dengan masalah sosial laten, yaitu masalah yang dikategorikan sebagai masalah yang tersembunyi, dan masyarakat tidak mampu untuk mengatasinya. Yang kelima, yaitu perhatian masyarakat. Tidak semua masalah sosial akan menjadi perhatian masyarakat. Sebaliknya, tidak semua perhatian sosial merupakan masalah sosial. Selanjutnya, kita akan mengkaji mengenai faktor penyebab terjadinya masalah sosial. Faktor yang pertama yaitu faktor biologis. Penyebab masalah sosial yang berkaitan dengan gangguan fisik. Misalnya, mewabahnya penyakit menular dan gangguan kesehatan. Yang kedua, faktor budaya. Faktor budaya merupakan salah satu penyebab perilaku negatif yang mengganggu kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan unsur-unsur nilai dan norma sosial. Yang ketiga, faktor ekonomi. Masalah sosial yang berkaitan dengan pendapatan, kekayaan, dan upaya pemenuhan kebutuhan hidup. Yang keempat adalah faktor psikologis. Sebagai penyebab masalah sosial yang berkaitan dengan gangguan kejiwaan seseorang. Misalnya, munculnya aliran sesat, depresi, dan kondisi lainnya yang berkaitan dengan kejiwaan. Masalah sosial yang terjadi di dalam masyarakat diantaranya adalah kemiskinan, kriminalitas, kesenjangan ekonomi, dan ketidakadilan. Untuk lebih memahami mengenai permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat, berikut disajikan contoh permasalahan sosial yang terjadi di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Pada video terlihat bahwa telah terjadi penambangan timah inkonvensional yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tambang inkonvensional merupakan kegiatan penambangan yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan dan melanggar hukum karena pada umumnya tidak memiliki surat izin penambangan. Oleh karena itu, penambangan timah inkonvensional dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminal. Peraturan yang dilanggar yaitu terdapat pada Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Di sini, penambangan timah inkonvensional telah banyak menyebabkan terjadinya permasalahan dalam lingkungan. Penanganan terhadap kasus penambangan timah inkonvensional ini sebenarnya telah sering dilakukan oleh pemerintah. Namun, masyarakat masih saja melakukan aktivitas penambangan karena penghasilan dari penambangan lebih besar dibandingkan dengan penghasilan sebagai nelayan ataupun petani. Terima kasih telah menyaksikan video materi belajar sosiologi tentang permasalahan sosial. Semoga bermanfaat. Bagaimana hasilnya dengan tayangan video kali ini? Apakah ada yang berkaitan dengan masalah sosial terhadap pribadimu? Atau pribadi dalam suatu keluarga? Nah, inilah bentuk-bentuk suatu masalah. Tidak cukup hanya pribadi, bahkan menyangkut individu, kelompok, dan masyarakat. Ini memang suatu masalah, dan ini yang mengantarkan Anda menjadi lebih
puasa tanpa masalah, kita tidak akan meraih yang lebih baik. Tolong dengan pengamatan ini, mari kita resapi dengan permasalahan yang Anda ajukan, baik itu pribadi, anggota kelompok masyarakat atau massa. Silakan Anda berikan pertanyaan yang berkaitan dengan masalah sosial dalam video ini. Dengan mempelajari masalah sosial dalam masyarakat, kita akan lebih tahu bahwa inilah bentuk-bentuk masalah, dan ini tidak mungkin tidak terjadi, dan tidak mungkin tidak Anda hadapi. Anda pasti akan menghadapi. Dengan mempelajari ini, mari kita amati di lingkungan Anda, sehingga nanti pada pertemuan berikutnya Anda bisa mengamati, oh inilah bentuk-bentuk dari masalah sosial. Dengan demikian pertemuan kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.